Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Saman dengan NIM 23552011110022. Prodi saya dari S1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang materi pendidikan Pancasila dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16. Mari kita mulai. Jadi pada pertemuan pertama, Bapak Kamarudin selaku dosen materi pendidikan Pancasila menjelaskan tentang peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas perkuliahan. Jadi pada pertemuan kedua pendidikan Pancasila, kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi diarahkan atau dibagi menjadi 11 kelompok. Pada pertemuan kedua ini, yang pertama adalah kelompok menjelaskan tentang pengenalan Pancasila. Jadi, Pancasila ialah ideologi negara yang dimana dijadikannya dasar dalam negara yang resmi pada tanggal 22 Juni 1945. Pembentukan Pancasila juga menjadi cermin perjuangan para pahlawan kita yang terdahulu dan sampai sekarang masih menjadi identitas bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Yang dimana ketuhanan yang Maha Esa wajib mengakui adanya Tuhan dan menjalankan perintahnya sesuai keyakinan masing-masing. Lalu, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita harus menghargai setiap manusia dengan adil dan beradab, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Yang ketiga, tentang persatuan Indonesia, di mana kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa kita, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana kita harus bisa menjadikan keadilan dalam segala aspek kehidupan, agar kita semua hidup sejahtera. Baiklah, pada pertemuan ketiga yang maju untuk mempresentasikan materi adalah kelompok 7. Materi yang dipresentasikan adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, konsep ketuhanan dalam berbagai agama. Yang ketiga, penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ialah dasar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia itu sendiri. Intinya, sila ini mengakui bahwa kita sebagai bangsa percaya dengan adanya Tuhan, tapi juga menghargai perbedaan cara kita masing-masing dalam beragama. Konsep ketuhanan dalam berbagai agama. Di Indonesia, kita punya banyak agama, mulai dari Islam yang percaya kepada Allah, Kristen dan Katolik dengan konsep Trinitas, Hindu mempunyai banyak dewa, tapi satu yang paling dipercaya yaitu Brahman. Buddha yang fokus pada pencerahan, sampai Konghucu yang percaya pada Tian. Meskipun berbeda, sila pertama ini memastikan semua agama ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini berarti bebas memilih dan menjalankan agama kita, tetapi kita juga harus menghormati pilihan orang lain. Pertemuan keempat, kelompok yang akan mempresentasikan materi ialah kelompok 3. Materi yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih kemanusiaan yang adil dan beradab? Intinya, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan sopan, tanpa memandang latar belakang mereka. Ini berarti menghormati perbedaan, bersikap adil, dan berperilaku beradab dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang kedua, pemahaman tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sendiri adalah hak dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan, pendidikan, dan perlakuan yang setara. Materi yang ketiga, studi kasus tentang hak asasi manusia. Studi kasus yang masih perlu diperbaiki ialah isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, dan kebebasan berekspresi yang terkadang masih dibatasi. Baik, pada pertemuan kelima, kelompok yang akan membacakan materi ialah kelompok 1. Poin yang pertama adalah persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia mengajak kita untuk bersatu sebagai satu bangsa.
terlepas dari perbedaan yang ada. Poin yang kedua, nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, yaitu membuat kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan, mencegah konflik antar kelompok, memperkaya budaya nasional, memudahkan pembangunan, dan memajukan negara. Poin yang ketiga, strategi memperkokoh persatuan Indonesia. Intinya, sila ketiga ini mengajak kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai pemisah, tapi sebagai kekuatan. Pertemuan ke-6 ini, kelompok yang akan menjelaskan materi ada kelompok 6. Poin yang pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sila ini mengajarkan kita semua menekankan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghargai kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Poin yang kedua, demokrasi dan partisipasi politik. Kita bebas memilih pemimpin lewat pemilu, kita boleh berpendapat dan berkumpul. Pemerintah juga harus mendengarkan suara rakyat. Nah, memasuki pertemuan ke-7, pada pertemuan ke-7 ini, Bapak Kamarudin selaku dosen pemateri pendidikan Pancasila mengadakan kuis sebelum menjelang ujian tengah semester tiba. Jadi, kuis yang diadakan pada pertemuan ke-7 ini adalah tentang pemahaman kami sebagai mahasiswa, pemahaman tentang sila-sila yang ada atau terkandung di dalam Pancasila. Jadi, setiap mahasiswa masing-masing bebas memilih sila yang ingin dipilih sebagai bahan materi kuis. Dan setiap sila yang dipilih diberikan penjelasan tentang sila yang dipilih tersebut. Baik, pada pertemuan ke-8 ini, kami mahasiswa dan mahasiswi melakukan tugas membuat video kelompok ujian tengah semester pendidikan Pancasila. Jadi, semua mahasiswa dan mahasiswi sibuk mempersiapkan kelompoknya untuk menghadapi ujian tengah semester yang sudah diberikan Bapak Kamarudin pada saat pertemuan pertama. Jadi, setiap kelompok membuat tugas video sesuai materi yang sudah diberikan pada setiap kelompoknya. Baiklah, memasuki pertemuan ke-9 yang akan menjelaskan materi, yaitu kelompok 11. Poin yang pertama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar seluruh rakyat mendapatkan keadilan merata di setiap daerahnya, tanpa memandang apapun itu. Hal ini dilakukan untuk menciptakan Indonesia yang adil dan makmur, sesuai dengan Pancasila yang kelima. Poin yang kedua, kesenjangan sosial dan upaya mengatasi. Kesenjangan dapat berupa perbedaan jarak ekonomi satu dengan yang lainnya, seperti keadaan yang kaya lebih tinggi daripada yang miskin, begitu juga sebaliknya. Untuk mengatasi hal tersebut, bisa dengan mendapatkan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga yang kurang mampu, program pelatihan dan magang untuk pengangguran, dan memberikan akses yang sama untuk seluruh masyarakat. Poin yang ketiga, penerapan nilai keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap jujur terhadap sesama, menghormati hak setiap orang, saling menolong sesama, dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan lain-lain. Baiklah, memasuki pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 10. Yang akan menjelaskan materi pada pertemuan 10 ini adalah kelompok 4. Poin yang pertama, implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kan dapat tercipta masyarakat yang rukun, adil, makmur, damai, dan sejahtera, sesuai dengan cita-cita bangsa kita ini. Poin yang kedua, peran individu dalam membangun moralitas berbangsa. Peran individu dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moral sejak dini, menghargai peraturan yang berlaku, dan menjadi contoh teladan bagi semua orang, agar kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, beradab, dan berkeadilan. Baiklah, memasuki pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-11. Pada pertemuan 11 kali ini, yang akan menjelaskan materi adalah kelompok 8. Poin yang pertama, konstitusi dan Pancasila. Konstitusi ialah kumpulan-kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturannya pun ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan konstitusi adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya. Poin yang kedua, hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan erat dan saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, keduanya sama-sama memiliki tujuan mewujudkan tujuan nasional dan menjaga keutuhan NKRI. Poin yang selanjutnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah mengalami perubahan sejak disahkannya. Lalu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ialah perubahan atau perbaikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis Indonesia. Baiklah, memasuki pertemuan kali ini, pertemuan ke-12, yang akan menjelaskan materi adalah kelompok 9. Poin yang pertama, Pancasila dalam konteks global. Pancasila dalam konteks global menunjukkan bahwa ideologi nasional Indonesia memiliki relevansi dan dapat berkontribusi positif terhadap tatanan dunia, sambil tetap mempertahankan identitas dan kepentingan nasional. Poin yang kedua, perbandingan nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai universal. Pancasila mengintegrasikan nilai-nilai religius dan sekuler, menekankan keseimbangan antara hak individu dan kolektif, memadukan elemen-elemen timur dalam kurung gotong royong, musyawarah, dengan barat dalam kurung demokrasi dan HAM. Poin yang ketiga, peran Indonesia dalam mengembangkan perdamaian dunia. Kebijakan luar negeri bebas aktif, kontribusi dalam misi perdamaian, PBB, dan peran aktif dalam ASEAN untuk stabilitas kawasan. Yang keempat, studi kasus keberhasilan diplomasi Indonesia berdasarkan Pancasila. Ada Konferensi Asia Afrika 1955, Revolusi Konflik Kamboja 1991, dan yang terakhir bantuan manusia untuk Rohingya. Baiklah, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-13. Pertemuan ke-13 ini yang akan menjelaskan materi adalah kelompok 2. Poin yang pertama, kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah gaya atau model kepemimpinan yang bersumber dan berpedoman pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Poin yang kedua, studi kasus kepemimpinan yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Bung Karno dikenal sebagai sosok yang religius dan menghargai kemajemukan agama di Indonesia. Beliau juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga mampu menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Beliau juga senantiasa merangkul aspirasi rakyatnya dan memperjuangkan keadilan tanpa memandang latar belakang. Poin yang ketiga, tantangan dalam menerapkan kepemimpinan Pancasila. Selalu egois atau mementingkan diri sendiri, termakan pengaruh buruk budaya asing, dan juga rendahnya moral seorang pemimpin. Baiklah, kita sampai di pertemuan ke-14. Kelompok terakhir yang akan maju menjelaskan materi adalah kelompok 10. Poin yang pertama, integrasi nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda, terutama mahasiswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila, pembangunan nasional dapat mencapai keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Baiklah, sampailah kita di pertemuan ke-15. Pada pertemuan 15 ini, kami kembali melakukan kuis, dan Bapak sekaligus menyampaikan tentang ujian akhir semester. Di pertemuan ke-15 ini, sama seperti pertemuan 7, kami mahasiswa dan mahasiswi mengadakan kuis. Tetapi kuis yang kali ini, Bapak sendiri yang memberikan soal, yaitu berjumlah 3 soal, dan dijawab dalam waktu 20 menit. Lalu sesudah selesainya kuis, Bapak menjelaskan tentang ujian akhir semester. Baiklah, sampailah di pertemuan terakhir kita, yaitu pertemuan ke-16. Pada pertemuan ke-16 ini, di mana hari berjalannya ujian akhir semester. Nah, pada pertemuan ke-16 atau pada jadwal ujian akhir semester, kami hanya disuruh absensi, dan tugas ujian akhir semesternya adalah video yang sedang Anda tonton kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.